Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami ingin menjelaskan sedikit tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia bab 9 mata pelajaran ekonomi. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai guys, aku Anggita. Saya Natasha Putri. Saya Valerin. Saya Alvinda Putri. Saya Cindy Aidia. Saya Dio Erlangga. Saya Mario Bina. Oke, selamat menyaksikan. Dadah. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara Eropa, koperasi mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Rati R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Pati Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yaitu mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi, lalu berikutnya landasan dan asas koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu yang berikutnya, landasan dan asas koperasi. Landasan ideologi koperasi sekolah adalah Pancasila dan landasan struktural koperasi sekolah adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 serta landasan hukum sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan koperasi. Tujuan koperasi diantaranya adalah: 1. Melaksanakan berbagai pelayanan. 2. Untuk meningkatkan berbagai pelayanan. 3. Untuk meningkatkan keadaan ekonomi para anggota kelompok, atau lebih tepatnya meningkatkan keadaan ekonomi badan usaha dan atau rumah tangga para anggotanya. Dan saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri koperasi. Yang pertamanya adalah keanggotaannya bersifat sukarela. Kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Ketiga, bersifat non-kapitalis. Keempat, kegiatan koperasi berdasarkan prinsip swadaya, swaketat, dan swasembada. Kelima, merupakan perkumpulan orang. Dan yang terakhir, ciri-ciri koperasi itu yaitu pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan perbandingan jasa. Sekian, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip koperasi, diantaranya adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peran koperasi. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 16 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan atas kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi para anggotanya. Berdasarkan hal tersebut, jenis koperasi dapat dibagi menjadi 5, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Berdasarkan tingkatannya dapat dibagi juga menjadi 4, yaitu koperasi primer, pusat, gabungan, dan induk. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan sedikit penjelasan tentang pengelolaan koperasi. Yang pertama, perangkat organisasi koperasi dan koperasi sekolah. A. Rapat anggota. B. Pengurus. Dan C. Pengawas. 2. Sumber permodalan koperasi dan koperasi sekolah. A. Simpanan bank. Simpanan pokok. B. Simpanan wajib. C. Dana cadangan. Dan D. Hibah. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang prosedur pendirian koperasi. Prosedur pendirian koperasi Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 1994 tentang tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Adapun syarat-syarat pendirian koperasi. Yang pertama, koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 badan koperasi. Yang ketiga, pendiri koperasi primer warga negara Indonesia. Yang keempat, pendiri koperasi sekunder pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi. Yang kelima, nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 kata. Yang keenam, melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat. Yang ketujuh, mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama. Yang kedelapan, para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sisa hasil usaha atau SHU. Terdapat 2 pertimbangan pembagian SHU bagi anggota, yaitu SHU atas jasa modal atau simpanan dan SHU atas jasa usaha atau transaksi. Ya, di sini saya akan menjelaskan sistematika isi proposal rencana pembentukan KOPSIS. Setidaknya berisikan tentang hal-hal sebagai berikut, yaitu A. Latar belakang, B. Dasar hukum pendirian, C. Tujuan pendirian, D. Tahapan pendirian yang terdiri dari 1. Tahap pembentukan panitia pendirian KOPSIS, 2. Tahap rapat pembentukan KOPSIS, 3. Tahap pendaftaran KOPSIS, dan 4. Tahap pendidikan dan pelatihan dasar koperasi bagi pengurus, pengawas, dan anggota KOPSIS. Dan yang selanjutnya E. Jadwal time schedule pendirian, F. Anggaran pendirian, dan terakhir G. Penutup. Sekian, terima kasih. Oke, kali ini saya akan membawakan simulasi pendirian koperasi di sekolah, yaitu 1. Ketua dan wakil ketua, 2. Sekretaris dan wakil sekretaris, 3. Bendahara dan wakil bendahara, 4. Ketua bidang pengembangan sumber daya anggota, 5. Ketua bidang usaha, 6. Ketua bidang humas. Terima kasih.